Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma SPD dari SDN 7 Lubai Ulu sebagai peserta lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun dengan tema Peranan Generasi Muda sebagai Penerus Bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan nikmatnya jualah yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti lomba pidato guna memperingati Hari Sumpah Pemuda. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, setiap tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air, bahkan mereka yang sedang berada di luar negeri ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bila kita mendengar kata Sumpah Pemuda, rasanya hal itu bukanlah lagi hal yang aneh ataupun hal yang baru bagi kita. Mengapa? Karena sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, bahkan kita baru menginjak TK, kita sudah dikenalkan dengan kata Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia yang tidak boleh diabaikan oleh kita sebagai generasi penerus bangsa. Karena sejak itulah bangsa Indonesia menunjukkan tekadnya sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang mampu berdiri sendiri, dan bangsa yang mempunyai keyakinan atas masa depannya. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda pada alinea pertama menggambarkan bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Makna Sumpah Pemuda yang kedua pada alinea kedua menggambarkan bahwa walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun para pemuda dan pemudi Indonesia hanya mengakui satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Alinea ini juga menegaskan bahwa adanya rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. Makna Sumpah Pemuda pada alinea ketiga yaitu menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, tahukah kalian bahwasanya kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini bukanlah buah tangan dari negara yang pernah menjajah kita ataupun pemberian dari negara yang pernah menjajah kita. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan terdahulu yang telah rela berkorban harta, berkorban jiwa, bahkan nyawanya pun mereka korbankan demi membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Tanpa mereka pernah tahu kapan mereka akan menikmati kemerdekaan itu. Haruskah pengorbanan yang begitu besar dari para pahlawan kita terdahulu kita sia-siakan begitu saja? Jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi harus diingat, tanpa perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan kita terdahulu, kita tidak bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Semua ini terjadi karena pengorbanan dan perjuangan dari para pahlawan kita yang terdahulu. Pada kesempatan ini, saya mengajak teman-temanku sebangsa dan setanah air, ayo, mari kita bangkit bersama mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Lakukanlah hal-hal yang bisa kamu lakukan apapun bidang pekerjaanmu. Teman-temanku yang berprofesi sebagai guru, teruslah berjuang mencerdaskan anak bangsa. Karena anak-anak bangsa adalah generasi penerus masa depan bangsa. Mencerdaskan anak-anak bangsa berarti melaksanakan amanat yang terkandung dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Teman-temanku yang berprofesi sebagai nelayan, melautlah menangkap hasil laut dengan tanpa merusak ekosistem laut. Karena ekosistem laut adalah warisan kekayaan peninggalan orang-orang tua kita terdahulu yang terus harus tetap dijaga kelestariannya. Untuk teman-temanku yang berprofesi sebagai penegak hukum, tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Ciptakanlah keadilan dan keamanan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Karena kalian adalah pelindung rakyat Indonesia. Teman-temanku yang berprofesi sebagai medis, berikanlah pelayanan kesehatan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, apalagi di masa pandemi COVID-19. Inilah kata yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan atau kata yang salah, saya mohon maaf.
dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.